Saya persilakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah. Amma ba'd. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, ini adalah lanjutan pengajian kitab Al-Minhaj, yang juga populer dengan sebutan Minhajut Talibin karya Al-Imam An-Nawawi yang wafat tahun 676 Hijriah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan rahmatnya kepada beliau. Amin ya rabbal alamin. Kita sebetulnya sudah tinggal sedikit lagi selesai masalah safi ya, masuk ke pembahasan hajar atas sobi lebih rinci, tapi nggak apa-apa judulnya begitu. Terakhir, cek kedengeran ya. Terakhir kita sudah bahas bahwasanya mahjur atas karena safi, karena dia safi, dia pandir gitu ya, tidak becus, bahasa agak kasar sedikit, untuk mengurus harta, maka dia dihajar. Nah, ini dilarang melakukan aktivitas finansial, maka tidak sah apa? Tidak sah jual, tidak sah menjual, tidak sah membeli, tidak sah memerdekakan. Lu bayangin, memerdekakan aja enggak sah. Tidak sah berhadiah, ngasih hadiah enggak boleh kan? Tidak sah menikah kecuali dengan seizin wali. Gitu ya. Kalau ishtara tarodo, dan ini udah kita bahas semua. Kecuali yang ini sekarang. Kalau ishtara. Oke. Kalau ishtara awi tarodo, kalau dia membeli atau dia meminjam uang, mengutang. Dia berhutang, maaf. Dia berhutang. Wa qabadu, terus dia pegang tuh. Udah beli, dia pegang barang. Udah ngutang, udah pegang apa berarti? Kalau udah ngutang berarti udah pegang, sekarang udah pegang apa? Nah, udah pegang apa berarti sekarang? Udah beli barang, udah pegang barang. Udah berhutang, udah pegang? Uang. Udah pegang uang, udah pegang duit. Wa qabadu, dan udah pegang tuh uang. Wa talifal ma'khudhu fi yadihi. Ternyata talifa rusak, hilang gitu. Yang dia pegang tuh rusak, hilang, umpama atau dia apa, kebakar, ya banyak skenario lah gitu ya. Dia udah ngutang, berutang ke orang yang dihajar nih, dia berutang utang ya 100.000 misalnya, ternyata 100.000-nya terbang ke bawah angin, 100.000 terus apa, jatuh ke tukang ayam bakar, kebakar gitu ya. Berarti talifa al ma'khudhu fi yadihi, rusak, hilang tuh barang apa, uang yang dipegang. Au atslafahu, atau apa, malahan lebih buruk lagi. Au atslafahu, atau dia rusak. Sama dia uang 100.000-nya diapain tadi? Kang Zidan kira-kira? Sobek-sobek. Syuh. Ah, gimana? Ganti rugi nggak? Fala domana fil hal. Maka tidak ada kewajiban ganti rugi. Wala ba'da fakil hajar. Saat itu fil hal. Saat dia melakukan itu, atau saat terbakar, atau saat ini, itu enggak wajib, tidak ada kewajiban ganti rugi. Fala domana fil hal. Ini saat itu enggak. Wala, terus mungkin kita mikir, oh kalau gitu nanti kali ganti ruginya kalau sudah dihilangkan hajarnya. Yang kita udah cerita ya bahwasanya kalau dia safi berarti dihilangkan hajarnya oleh siapa? Ya. Kalau seorang safi dihilangkan hajarnya, vonis hajarnya dihilangkan oleh siapa? Siapa yang berhak menghilangkan? Gimana nih? Siapa yang berhak menghilangkan? Hakim ya, qadhi. Yang berhak menghilangkan qadhi. Oh, kita mikir, oh mungkin nanti ganti ruginya kalau qadhi sudah apa? Sudah melepaskan belenggu hajar atas dirinya. Oh enggak juga, kata Imam Nawawi, wala ba'da fakil hajar. Begitu juga apa? Begitu juga
setelah begitu juga tidak ada kewajiban ganti rugi setelah sudah dilepaskan belenggu hajar. Mungkin ini kan ya mungkin dia karena kalau tahu ini orang dihajar kenapa dikasih pinjaman duit? Kalau tahu ini orang dihajar kenapa dilayanin jual beli? Nah, salah. Mungkin kita mikir lagi, oh mungkin nih kalau dia tahu ini orang mahjur alaih karena safi. Kalau nggak tahu mungkin beda. Oh enggak. Kata Imam Nawawi, wa sawaun sama saja. Alima halahu man amalahu au jahilah. Sama saja, baik dia tahu ini orang mahjur alaih ataupun dia nggak tahu. Kenapa kok bisa begitu? Kata para pensyarah, ulama-ulama Syafi'iyah katakan karena orang ini penjualnya yang menjual barang ke dia atau pemberi utangnya, krediturnya. Dia telah melakukan keteledoran, tidak mengecek dulu orang ini. Harusnya dia kalau transaksi sama orang, minjemin orang, ini cek dulu orangnya gimana nih. Bahasa kita sekarang dia masuk blacklist kagak nih? Gitu. Harusnya dicek dulu. Ini kagak dicek. Maka siap-siap resikonya begitu. Terpahami para hadirin sekalian? Nah, terpahami nggak? Paham, Ustaz. Nah, ini penting kita sebelum bertransaksi sama orang, beli barang, jual barang ke orang, pastiin dulu nih orang nih blacklist apa enggak nih? Apalagi ngutangin. Mahjur alaih. Wallahu a'lam. Wa yasihu bi idznil waliyyi nikahuhu. Jadi dibahas bahwasanya nikah tidak sah kalau tanpa izin wali. Tapi kalau dengan izin wali maka sah. Wa yasihu bi idznil waliyyi nikahuhu. Sah. Dan nanti ada pembahasan lagi tentang ini di kitab nikah nanti ada. La tasarruful maliyyu fil asas. Tapi adapun yang terkait dengan harta seperti hibah, i'taq, membebaskan budak, membeli, menjual, ini semua tasarruful mali. Tasarruf al-mali. Aktivitas keuangan itu enggak sah. Meskipun diizinkan wali, itu maksudnya. Jadi kata-kata wa nikahun bi ghairin walihi, ini kata-kata bi ghairin walihi muta'alliqunnya hanya ke nikah. Ya penting nih. Ya para hadirin sekalian. Jadi tidak sah orang yang dihajar karena safih dia, tidak sah menjual, tidak sah membeli, tidak sah memberikan budak, tidak sah hadiah, tidak sah juga nikah tanpa seizin wali. Nah, kata-kata tanpa seizin wali itu hanya berkaitan dengan apa? Dengan apa, teman-teman? Nah, hanya berkaitan dengan Nikahnya nikah aja. saja. Adapun hibah, i'taq, syira, bayah itu mau diizin mau kagak, kagak sah. Mau diizin mau enggak juga tetap tidak sah. Jelas ya para hadirin, teman-teman sekalian. Lanjut. Gimana Kang Zidan? Lanjut nggak Kang Zidan? Jelas, Ustaz tuh. Lanjut. Lanjut dulu. Wa yasihu wala yasihu iqraruhu bidainin qabla al-hajri au ba'dahu. Dan tidak sah dia mengikrar di hadapan pengadilan misalnya. Bidainin dia punya utang sebelum dihajar. Atau punya utang setelah dihajar enggak sah. Atau orang punya utang atas dia enggak sah. Wa kadza bi itlafil mali fil adhar, begitu juga dia mengaku saya dulu pernah menghilangkan harta orang, enggak dia. Karena itu semua adalah tasarruf mali, semua termasuk tasarruf mali. Dia selama masa hajar omongan dia terkait duit nggak didengar. Omongan dia terkait duit nggak didengar. Ya, bodo amat. Dia maslubul ibarah. Dia istilahnya omongan dia nggak dianggap dalam urusan harta. Maslubul ibarah fit tasarrufil mali. Wa yasihu bil haddi wal qisas. Tapi kalau dia mengaku telah mencuri, telah ini had yang terkait had ya. Wa yasihu bil haddi. Ya. Dan hadis ini bahkan kata para pensyarah termasuk juga pencurian. Termasuk. Ustaz, pencurian terkait harta. Iya, tapi dia kan tidak sedang ingin mengambil atau memberi harta. Dia cuma hadnya saja. Pengakuan terhadap hadnya. Saya mencuri. Kan dia dipotong.
saya berzina dicambuk 100 kali Kak, dan diasingkan setahun kalau belum nikah. Wal kisos juga kalau dia bilang saya pernah membunuh, dicek benar-benar telah membunuh, maka dia dihukum. Wa talaquhu wa khul'uhu wa dhiharuhu wa nafihun nasab bili'anin. Begitu juga dia menceraikan istrinya sah, dia menghulu, hulu istri minta cerai ke dia terus dia oke kan, dia hulu. Sah juga dia lihar, sah dia menafikan nasab, anaknya ini bukan anak saya karena ini istri saya, mohon maaf ya, misalnya Sero ini anak bukan anak saya, itu sah. Kenapa? Karena tidak terkait apa? Tidak terkait harta. Yang tidak terkait harta. Ustaz, tapi hulu terkait harta. Hulu ini kan terkait harta. Apa tuh hulu? Masih ingat nggak di pelajaran? Iki yang awal-awal kita belajar. Takrib, misal. Pakai mu'in. Apa hulu? Hulu. Ini istri bilang, saya ceraikan saya bayar, saya balikin lagi mahar misalnya. Ceraikan saya bayar 100 juta. Ini cerai dengan kompensasi duit gitu. Minta cerai dengan kompensasi duit. Ya, khula itu kan terkait duit. Kita bilang, iya terkait duit, tapi bisa juga nggak terkait duit. Khula nggak selalu dengan riwat, nggak selalu. Jawabannya. Juga karena kias aulawi dari tolak. Tolak aja sah, apalagi khulu. Tolaknya aja sah, apalagi khulunya begitu. Ya. Wahukmu, oke, itu dalam masalah aktivitas muamalah dengan orang. Bagaimana dengan ibadahnya dia? Ini orang safi, orang ini nggak bisa ngurus duit sehingga dia kena hajar, nggak bisa bertransaksi dengan transaksi keuangan. Ya, terbatas dia geraknya. Oke, ibadahnya gimana? Ibadahnya sah atau enggak? Wa hukmuhu fil ibadati karrasyidi. Tapi kalau dia ibadah, dia seperti orang normal, orang yang bisa ngurus harta, enggak seperti mahjur alih. Itu ya. Salatnya, zakat, dia puasanya, umroh, haji dan seterusnya. Oke. Tapi zakat gimana ngeluarin duit? Lakin zakat kan bayar duit. Benar nggak? Ya wajib zakat, tetap dia seperti Rosyid, wajib zakat. Lakin la yufarriqu zakat bin nafsi. Tapi dia nggak boleh bagi-bagi zakat sendiri. Nggak boleh dia. Oh, saya zakat ini saya mau bagi ke fakir sendiri, saya ngasih ke fakir, saya ke miskin, ke ibnu sabil. Kan zakat boleh baik apa namanya? Didistribusikan sendiri boleh ya. Zakat boleh didistribusikan sendiri. Dia gimana? Boleh nggak dia mendistribusikan zakat sendiri orang ini yang dihajar karena safi? Nah, boleh nggak? Lakin la yufarriqu zakat bin nafsi, nggak boleh. Dia mesti nyerahin zakat ke siapa berarti? Ke petugas zakat, ya ke apalah lembaga zakat dan infak sodako yang ada. Nggak bisa bagi-bagi zakat sendiri. Walaupun aslinya boleh. Orang-orang biasa boleh. Cuma dia kan mahjur alih. Itu kan transaksi keuangan. Dia nggak cakap, tidak cakap finansial. Jelas nih masalah ini? Ah, gimana? Clear? Ya, jadi dia wajib zakat, sah zakatnya, tapi tidak boleh bagi-bagi zakat sendiri. Lakin la yufarriqu zakata binafsihi. Gimana? Hmm. Jelas apa belas? Gimana Kang Zidan? Jelas Ustaz. Oke, lanjut. Oke, haji umroh gimana haji umroh? Wa idza ahrama bi haji fardin. Kalau dia berihram ya, haji wajib. Ustaz, haji kan bila mampu, berarti ada unsur finansial situ. Gimana? Pergi haji nggak bawa duit, Ustaz? Gimana pergi haji nggak bawa duit? Hari ini jangan kan haji, umroh aja yang bentar tuh aktivitas. Udah bawa duit banyak persiapan. Apalagi dulu, zaman dulu berarti kan nggak bayar tiket duluan, gini. Nanti naik perahu bayar kayak gitu kan. Gimana no? Atau waliyu kifayatau li fiqatin yunfiqu alai fi tariqihi. Walinya ngapain walinya? Walinya memberikan uang modal dia tuh, uang pesangonnya tuh. Uang jajan gitu ya, uang kebutuhan selama haji tersebut kepada seorang yang terpercaya. Jadi bukan ke dia, duitnya nggak dikasih ke si mahjur alaih, ke Safi ini enggak. Kenapa? Kan dia tidak dianggap cakap finansial, tapi dikasih ke orang yang terpercaya. Lifi kotin. Yunfiqu alaihi, yang orang ini nanti yang ngebeliin barang, ngebayarin buat dia.
fi thoriqi selama perjalanan. Gimana? Kang Zidan. Oke nih Kang Zidan. Habis ini ngerti ya? Ini Kayak ah, pimpinan umroh gitu termasuk istiqomah, Mas. boleh ya ke apa namanya tour leader istilahnya lah atau mutawif model-model begitu ya. Boleh. Tapi dia nggak dikasih duit orang safih dia. Mahjur alih, dihajar, dicegah, dilarang dari transaksi keuangan. Jadi dia mau beli shawarma nggak boleh, mau beli air zam-zam nggak boleh, mau beli korma sendiri nggak boleh, harus dibeliin. Minta tolong Pak, saya mau korma. Nah, yang Viko ini terpercaya dia, ini butuh apa nggak korma, apa cuma pemborosan dan seterusnya. Jelas ya, para hadirin sekalian. Lanjut. Wa in ahrama bi tatawu'in wa zadat mu'natu safarihi ala nafaqatil ma'hudati falil waliyyi man'uhu. Ini kan tadi haji wajib ya. Begitu juga umroh wajib, umroh pertama dalam madzhab Syafi'i kan umroh juga wajib yang pertama kalinya itu. Bagaimana kalau dia nusuknya sunnah? Ya haji kedua, umroh kedua, sunnah. Kalau dia berihram dengan haji sunnah dan ongkos safarnya wazadatmu natu safari ala nafaqatil mahmuda. Lebih banyak daripada nafkahnya selama ini umpama. Dia kalau nggak pergi haji, dia kalau nggak pergi apa? Nggak pergi haji, dia sekian nafkahnya per bulan. 5 juta. 5 juta ya biasanya. Tapi kali ini dia berangkat haji sunnah, membengkak ya, pasti membengkak nih. Kalau ini pastilah, cuma kan kemungkinan aja enggak, makanya ulama bahasnya begitu. Tapi sebenarnya mestilah. Ini maksudnya nafaqatil ma'uda ai fil hadar. Ini saat apa? Saat tidak sedang safar. Ya. Coba kalau orang sebulan 5 juta, kalau dia pergi haji sunnah kira-kira jadi berapa sebulan tuh? Ya, malah. Biaya haji berapa ya? Mungkin jadi 75 juta. Ada fix lah. 75 juta ini udah masuk ibarat ini. Wazadat mu'natu safarihi dan biaya safar dia tuh dengan ongkos eh, nginep hotel semua melebihi daripada nafkah di waktu normal 5 juta tuh, maka falil waliyyi man'uhu. Wali berhak boleh tapi nggak harus. Boleh ngapain? Mencegah dia. Jangan apa? Jangan ihram haji sunnah nih. Nanti kamu keluar duit banyak. Boleh. Dia nggak ngerti, dia nggak tahu, nggak punya kecakapan finansial, mungkin maunya umroh umroh terus kali, maunya haji terus, entah aja. Jangan gitu, maka boleh wali melarang. Wal madhabu anau kamu sorin fit halal. Gimana kalau sudah terlanjur dia ihram, udah pakai baju ihram, labbaik Allah, dia orang itu mengatakan labbaik Allahumma labbaik atau labbaik Allahumma hajan. Allah, gimana udah ihram? Udah ihram gimana dong? Ya berarti dia harus tahallul dong. Nah, tahallul gimana cara tahallulnya? Ya kan udah masuk ihram. Dia bilang dia seperti muhsor. Ini orang yang seolah dicegah oleh musuh, dilarang oleh musuh. Di zaman Nabi Muhammad SAW waktu perjanjian Hudaybiyah, mau perjanjian Hudaybiyah, eh, kan terhalang di Hudaybiyah oleh orang-orang Quraisy, maka Nabi dan para sahabat mereka terhalul karena muhsor. Karena muhsor itu yang Allah sebutkan di surat Al-Baqarah. Fa in uhsirtum famastaisar min hadi. Qultu wa yatahallu bisawmi in kunna lidamil ihsari badal. Yang kata Imam Nawawi, dan tahalulnya nanti ada dam ya, ada damul ihsar. Damnya normalnya kan kambing ya, membeli kambing. Lah, nyembeli kambing itu ngeluarin duit nggak? Nyembelin kambing itu termasuk aktivitas finansial nggak? Nah, masuk nggak? Iya, Ustaz. Masuk. Maka jangan jangan apa? Jangan nyembeli kambing, tapi coba penggantinya itu puasa. Kayak tahalal lebih saumi in kulna lidamil ihsari badak. Jadi nggak menyembeli, juga nggak menimbang, nggak membagi-bagi dagingnya, otomatis ya, dan juga memberi makan seberat atau senilai hewan kurban, tapi puasa. Wah, itu banyak. Berapa hari itu banyak. In kunna lidamil ihsari badak. Kalau kita berpendapat bahwasanya damil ihsar ada badalnya, dan itu pendapat yang
mu'tamad dalam madzhab Syafi'i, ya betul, dalam ihsar ada badalnya dan bisa puasa. Kenapa? Li'annahu mamnu'un minal mal, kan alasannya karena dia nggak boleh kan transaksi terkait duit. Bisa. Walau kan kalau fi tariqi kasbun qadra ziyadatil mu'nati lam yajuz man'uhu. Oke, sampai sini ngerti dulu ya. Sekarang baru ini. Tadi kan kalau dia ihram, haji sunnah, umrah sunnah, sementara ongkos perjalanannya lebih gede daripada eh, nafkah dia selama sebulan. Normal 5 juta, 5 juta, 5 juta tiap bulan dia mau umrah sunnah maka tiba-tiba 75 juta. Maka wali berhak melarang. Cuma gimana kalau seandainya di perjalanan itu nanti dia ada pendapatannya. Yang pendapatan tersebut sama besarnya dengan tambahan ongkosnya nih. Jadi 5 juta jadi 75 juta, nambah berapa? Kelebihannya berapa? 70 ya. Umpama di jalan dia nanti, itu bakal ada yang ngasih dia tuh di Mekah nanti orang kaya, orang Arab 70 juta kalau dia umroh. Ngerti nggak skenario? Misal, jelas nggak? Umpama. Kalau umroh saya kasih 70 juta di Mekah, tapi ditunggunya di Mekah. Wah, tapi kan 75 juta ya. Tapi kan nanti di sana 70 juta dapat. Sekarang, boleh nggak wali melarang? Boleh nggak wali melarang? Jangan umroh sunnah, jangan haji sunnah. Padahal dia di Mekah nanti misalnya atau di perjalanan ada penghasilan, misalnya dikasih orang dengan uang nominalnya sama besar dengan tambahan tambahan biayanya 70 juta. Boleh nggak wali melarang dia haji sunnah, umrah sunnah? Hah, boleh nggak? Nggak boleh, Ustaz. Jawabannya lam yajuz man'uhu, nggak boleh. Karena dia sekarang nggak mempengaruhi keuangan si orang ini. Ya dia mau di rumah ada 5 juta, dia mau pergi haji sunnah balik lagi tetap 5 juta ngeluarin, ya enggak? Ya enggak? Tetap 5 juta kan? Yang 70 juta dari orang. Betul ya? Ngikutin kan nih pada? Bener nggak? Benar, Nah, Ustaz. Ya. benar ya. Saya kurang semangatnya kalau bukan kurang semangat cuma maksudnya di antara apa namanya hal yang kurang nyaman kalau Ahad sore itu dibanding Sabtu malam. Kalau Sabtu malam tuh saya nanya banyak yang jawab. Kalau Ahad sore saya nanya dia dicuekin seringnya, dicuekin, malas jadi. Maksudnya saya semangat tetap ya pengajian lanjut, cuma itu membuat kelas tidak nyaman, nggak asik jadi. Ini kalau denger rekamannya, misalnya ada yang mau dengarkan, jadi bosen pada pada ngacangin gurunya gitu. Saya jangan nanya padahal tinggal iya enggak gitu. Kalau nggak ngerti bilang aja nggak ngerti. Saya ulang lagi sampai ngerti gitu. Gimana? Paham nggak sampai sini nih? Walau kana lahu malun wal kana lahu fi tariqi kasbun qadra ziyaratil mu'nati la majuz man'uhu. Ngerti ya? Nah, oke. Jangan gitu. Ya ini Zoom bukan rekaman. Kebiasaan nonton TikTok sama Reels Instagram sih ya kagak nggak apa namanya? Nggak interaktif ya. Didikte tuh kalau Reels Instagram sama TikTok tuh mendikte Anda. Kalau boleh kita pakai bahasa agak kasar dikit, mendoktrin Anda. Kalau ini nggak mendoktrin, silakan diskusi. Mau membantah juga nggak apa-apa. Silakan kita Zoom nih ya. Ya. Kalau nggak, saya mendingan sama Kang Zidan rekaman aja deh, berdua dah rekaman. Ini kalau nggak ada yang menjawab. Ya, jangan. Ini kan Zoom ya. Lebih hemat sebenarnya kagak usah pakai Zoom, rekaman aja. Lebih hemat Kang Zidan. Lebih hemat kan ya? Langsung rekaman dibandingkan pakai Zoom. Cuma Zoom ini kan fasilitas biar belajarnya lebih nyaman. Ya, biar belajar lebih nyaman. Jadi tolong interaktif apa kayak gitu ya. Faslun. Sekarang hajar atas sobi. Saya sudah bahas tadi di awal bahwasanya kita sebetulnya pembahasan safihnya ada dan sobinya juga ada. Tapi sobi ini kita nggak tahu 6 menit dapat atau enggak. Harusnya dapat insya Allah. Setelah itu besok kita masuk ke sulh ya. Pendepan sulh insya Allah. Faslun waliyu sobiyi abuhu thumma jaduhu thumma wasiyuhuma thumma al-qadhi. Ya. Oke. Kalau jam sekarang apa orang yang dipenjara karena hutang termasuk hajar itu belum tentu hajar kan, bisa aja dia karena hutang itu dia cakap secara finansial. Cuma misalnya pailit, jadi dia dihajar karena pailit atau karena nggak mau bayar utang. Iya bisa itu. Cuma hajarnya bukan yang pembahasan barusan. Pembahasan barusan itu hajar atas orang yang
dia hartanya dia mubazir kan. Ya dia nggak bener dia beli permen 10 juta, beli permen dia beli mobil main-mainan 20 juta, itu dihajar tuh. Ya nih yang enggak, atau dia maksiat, duitnya dipakai untuk mabok gitu ya. Kalau untuk yang mobil dan mainan tadi tuh bisa dilihat lah rincian. Tapi kalau dia udah menggunakan untuk maksiat, langsung dia dihajar. Iya. Sekarang anak kecil yang belum balik, dihajar nggak? Saya tanya para hadirin. Anak kecil yang belum balik dihajar nggak? Dihajar nggak? Ini Sobi dicegah diajar dari Ustaz. melakukan transaksi keuangan, iya nggak, Kang Zidan? Kang Zidan Iya aja jawab, Sobi. nggak apa-apa. Kalau yang lain nggak jawab, nggak apa Kang Zidan. Kang Zidan, saya nggak anggap suul adab ya. Kalau jawab terus, nggak apa-apa. Ya, bagus. Ya, kalau yang lain nggak apa-apa lah. Lagi sibuk, lagi ngapain, dengerin sambil naik mobil, sambil naik motor, nggak apa-apa. Tapi Kang Zidan kan teman saya di sini. Host ya, harus respon. Oke, lanjut. Waliu sobi abuhu, anak kecil dihajar. Belum balik. Anak kecil mau beli mobil, enak aja. Nggak boleh menggunakan, meskipun dia punya duit. Terus siapa walinya? Yang ngurus duit dia siapa? Waliu sobi abuhu, bapak. Nggak ada bapaknya. Sumajad duhu. Nggak ada kakeknya. Nggak ada kakeknya. Ya, ayahnya kemudian kakeknya. Nggak ada. Tumawasiyuhuma. Kemudian yang diwasiatkan oleh mereka berdua. Umpama ayah sebelum meninggal, sebelum nanti saya kalau meninggal, maka yang ngurus harta anak saya ini nanti adalah Pak Budi, tetangga saya. Maka dia wasi. Nggak ada juga, nggak sempat ngasih wasiat. Maka al-qadhi, al-qadhi. Kata para ulama Syafi'iyah, ya ini hakim atau tugasnya hakim tugaskan. Ini mungkin hakim punya staff-staff gitu ya. Atau hakim menunjuk orang tertentu. Ibu gimana ibu? Dalam madzhab Syafi'i, ibu nggak bisa ibu nggak punya hak untuk ngurus harta anak kecil yang dihajar. Wala talil umu fil asoh. Tapi menurut pendapat yang lebih sahih dari pendapat ulama-ulama Syafi'i. Wa yatasarraful waliyu bil maslah. Dan wali yang ngurus harta anak kecil ini haruslah dia wajib bagaimana nas Al-Qur'an ya. Wasulhu khair. Ya, dan ayat-ayat sejenis. Wajib dia apa? Mengurus harta. Wa in tukhalituhum fa ikhwanukum wallahu ya'lamul mufsida minal muslih. Itu dia ayat. Harus dia dengan menggunakan maslahat. Enggak apa-apa. Kalau baru bergabung enggak masalah. Insya Allah saya berusaha menyederhanakan minhaj ya. Berusaha untuk menyederhanakan buku ini. Oke, jadi wali ini bertasarruf menggunakan harta si anak ini dengan maslahat. Maka kata ulama Syafi'i, kalau nggak ada maslahatnya, 50-50, nggak ada keuntungannya, kan dia nggak boleh pakai uang anak ini, nggak boleh. Ya, misalnya anaknya punya duit nih, ya anak kecil punya duit, harta. Sementara ada kursus loncat, kursus loncat misalnya, loncat bayar 5 juta. Gimana kursus loncatan? Kagak jelas, nggak ada jenjangnya menuju olimpiade gitu, nggak, loncat aja, bayar 5 juta. Anaknya boleh nggak dikursusin sama bapaknya nih? Pakai Enggak duit boleh si Ustaz. anak. Boleh, nggak ada masalah. Apa 5 juta loncat-loncat? Gitu ya. Tapi kalau kursus tahsin bayar 100.000 sebulan, ikut kagak? Ikut Ustaz. Ya Allah, apalagi 100.000, ya Allah. Ustadz zaman sekarang kalau 100.000 tahsin per bulan, kata orang-orang dasar Ustadz cinta duit. 100.000 dasar Ustadz cinta duit. Kalau 200.000, aduh, ini kagak usah ikut tahsin itulah. Tapi kalau kursus loncat-loncatan 5 juta mungkin dibayar gitu ya. Atau apalah. Kadang-kadang kursus ngeri juga saya lihat. Ya harga-harganya walaupun ya kita nggak bilang itu harga nggak layak, itu harga layak. Tapi kursus tahsin lebih layak. Ya, saya bilang kalau lihat harga kursus macam-macam mahal, jangan itu yang disalahin, itu benar. Itu mereka udah punya perhitungan sendiri. Tapi yang disalahin adalah kenapa giliran kursus tahsin, giliran ustadz ngaji, TPA, kita bayar 10.000 aja telat mulu bayar bulanan itu, 10.000 per bulan. Padahal tuh ngaji TPA tuh berapa hari sebulan? Seminggu berapa kali? TPA berapa kali seminggu? Masuk berapa kali seminggu TPA? Sekali dua kali. Mana tiap hari, 5 Tiap hari hari. Oh, sebulan. tiap hari. 5 hari masuk TPA tuh 5 hari. Masing-masing pertemuan dari asar sampai maghrib misal. Dari asar sampai maghrib.
Gurunya satu, ngajar berapa? Ngajar 20. Dan sampai dari nggak bisa ngaji, sampai bisa ngaji. Kartu bayarannya 10.000 per bulan. Itu kadang orang tua masih malas. Kalau kuliah nanti saya nggak mau panjang ke situ. Intinya orang tua kalau anak punya duit, nggak boleh menggunakan harta anaknya untuk yang bukan masalah. Nggak boleh. Wajib dia menggunakan yang masalah. Gitu. Wa ya bani durahu bit. Itu 500.000. TPA sebelah mana tuh 500.000? Ibu Firiska. TPA sebelah mana 500.000? Ah, ada TPA 500.000. Mantap, bagus. Bagus, lanjutkan. Nggak masalah. Layak. Ya. Wa ya bani durahu bit ini. Dan boleh dalam madzhab Syafi'i boleh ya guru ngaji itu Bengkulu, Masya Allah. Ah, malu-maluin orang Jakarta nih. Di Jakarta saya belum pernah nemu 500.000 per bulan guru TPA ya. Oke. Bagus Bengkulu, mantap. Waya bani durah ini boleh nggak ayah nih anak punya duit, warisan dari siapa gitu. Atau jangan ayah lah. Dia tetangga Pak Budi ngurusin anak-anaknya dapat warisan. Misalnya ini tetangga Pak Budi ngurusin siapa? Ngurusin Roni bin Sugeng saya. Roni bin Sugeng. Sugeng dulu ninggalin duit banyak, dia punya harta 100 miliar nih anak. Pak Budi boleh nggak bangunin rumah buat dia? Boleh nggak? Boleh nggak bangunin rumah buat dia? Kasian si Roni ini, bin Sugeng. Ini duit banyak 100 miliar. Bikin rumah ya, buat bikinin rumah. Ini anak kecil kan, belum ngerti duit, belum pegang duit. Boleh kalau maslahat. Ingat, boleh kalau apa? Kalau maslahat. Oh, yang maslahat rumah. Memang kata para ulama Syafi'iyah, harta anak yatim itu, misalnya dalam kasus anak yatim, itu kan sebaiknya jangan dibiarkan. Hadis riwayat Tirmidzi, ya. Jangan dibiarin la tadaha hatta takulahus shadaqah sampai dimakan zakatnya. Jangan sampai habis karena zakat ya. Setiap tahun bayar zakat yang lama-lama habis. Tentu nggak akan umumnya nggak habis ya karena kalau udah di bawah nisab ya nggak habis kan, nggak kena zakat lagi. Cuma ini bahasan Rasul begitu. Jangan sampai harta anak yatim dibiarin aja sampai habis dimakan apa? Dimakan zakat. Jadi dijarahkan lah, diolah, diinvestasikan. Cuma sebaik-baik investasi kata para ulama Syafi'iyah adalah properti. Ini dari zaman jebot nih udah dibahas oleh para ulama. Hari ini begitu nggak? Kalau punya duit banyak, investasi paling cakep apa? Ini yang sederhana tentu, kita nggak bicara bikin startup atau apa, kita yang sederhana gitu, yang nggak butuh mikir banyak. Nah, duit banyak, properti kan, beli tanah. Tanah itu jaminan naik harga. Emas, Ya, Ustaz. apa emas ya, emas juga emas. Tapi emas kan mesti, ya, emas kan ringan, kecil-kecil lah, bisa. Tapi kalau tanah kan butuh uang banyak. Nah, umpama uang banyak, dibikinin rumah, nanti rumah bisa dijual terakhir. Atau rumah sementara anaknya tinggal sama kita, rumahnya diapain? Sementara udah jadi rumahnya, diapain rumahnya? Nah, dikontrakin, disewain, kan gitu. Bikin ruko. Nah, jadi dibahas kok. Ini kitab Minhaj nih, Imam Nawawi tahun 676. Di Syam sono, zaman dulu masih orang Arab belum modern seperti sekarang. Udah. Itulah Islam. Fikih Islam itu mengajarkan berpikir maju ya. Mengajarkan berpikir maju. Maka dia kalau mau bangun rumahnya, ya buaya bridurahu bitini wal ajuri, mesti pakai tin tanah atau ajur semacam batu bata. Ajur batu bata. Pakai tanah liat, tin atau batu bata. Labin nggak boleh pakai cuma batu biasa. Labin itu sekarang sering diterjemahkan labin adalah ubin ya. Enggak. Waljis nggak boleh pakai kapur. Maksudnya Imam Nawawi adalah kalau bangun rumah pakai harta anak yatim, bangunlah dengan bahan-bahan yang kokoh dan bahan-bahan yang nggak mahal. Itu maksudnya. Kenapa tin dan ajur? Karena tin murah dan bagus, awet. Ini zaman tersebut tanah liat, mantap. Rumah-rumah Arab klasik tanah liat. Al-ajur batu bata jelas, kokoh. Sampai sekarang kita masih pakai batu bata. Kita nggak pakai tin, tapi kita pakai batu bata. Ajur. Labin, tapi nggak pakai ubin yang nggak dibakar ya. Labin tuh mirip batu bata, cuma pembakarannya nggak bagus. Kenapa? Karena nggak begitu awet.
Wal jis juga nggak pakai kapur, gips, karena mahal, terlalu mahal. Bahasa sekarang intinya adalah nanti tanya anak-anak teknik sipil kali gitu ya. Kalau punya anak, kalau ngurus harta anak yatim itu ngebangun rumah buat dia, ngebangun rumah dengan bahan yang awet, kuat, tapi juga nggak terlalu mahal. Itu poinnya. Wala bi'u aqarahu illa li hajatin aw ghibtatin dhahir. Dan kalau anak ini dapat warisan rumah, bisa nggak? Pak Sugeng mewarisi Roni rumah, bisa nggak? Bisa nggak? Mungkin nggak? Warisannya rumah, mungkin ya, mungkin. Anak kecil bisa punya rumah, bisa lah. Dapat dari warisan misal. Atau dikasih hadiah. Umpamanya ini, nah dia nggak ini. Ya, warisan aja, kita bicara warisan. Wala yabi'u aqarahu, nggak boleh menjual properti milik si Roni kecuali ila lihaja, ada kebutuhan yang nampak jelas. Ya, ada kebutuhan atau atau ada keuntungan yang nampak, keuntungan yang jelas. Ini untung nih. Sekarang kalau kita jual nih untung nih. Nanti nggak untung. Nah, ini untung banget, maka boleh dijual. Kalau enggak, maka tidak boleh dijual. Kenapa kata para ulama? Karena ini harta berharga, properti itu makin sabar ditunggu, jangan dijual dulu, makin naik harganya. Nanti kalau udah gede, Roni untung. Nah, tapi kalau udah dijual duluan sama yang ngurusin harta anak yatimnya, sian si Roni. Udah balik nanti, mana rumah saya nggak dapet rumah. Harta saya udah habis buat kurus loncat-loncat 5 juta. Dibeliin makan-makanan yang nggak maslahat, makanan-makanan junk food apa, dibeliin HP, dia jadi anak bodoh Roni gara-gara sering apa? Main HP, dibeliin apa mainan-mainan yang mahal. Pokoknya duit habis 100 miliar habis aja. Dia udah balik, duit saya mana? Saya mau sekolah SMA. Kagak ada lagi. Nah, kan dulu kamu pakai nih kwitansinya. Iya, kwitansinya ada, hartanya nggak ditilep. Tapi hartanya sama Pak Budi ini tidak diurus secara maslahat, tapi hartanya dibeliin hal-hal yang tidak maslahat. Sian si Roni. Apa boleh gitu? Wa in tukhalituhum fa ikhwanukum fid din. Wa in tukhalituhum fa ikhwanukum wallahu ya'lamu mufsida minal muslih. Ya harus dengan islah, dengan kemaslahatan. Enggak boleh dengan ifsad. Walahu bai'ul malhi bi'aradin wa nasi'atin. Kalau jadi modal boleh tidak Ustaz? Tapi enggak. Ya, boleh-boleh aja investasi boleh, tapi harus perhitungan Mas Bang Suja. Mas Suja masih di Korea ya? Ya, Mas Suja. Jadi gak apa-apa, boleh kayak gitu boleh. Menurut anak yatim boleh diinvestasikan. Tapi kan harus maslahat. Itu ada maslahat. Dia harus pintar juga, bisa ngitung ini untung apa enggak kira-kira. Gitu. Kalau memang menjanjikan keuntungannya boleh. Malah bagus. Supaya 100 miliar ini enggak habis dimakan zakat. Terus dia balik hartanya 200 miliar kan? Alhamdulillah. Pak Budi boleh nggak ngambil sedikit? Boleh nggak? Kalau dia bil ma'ruf boleh, dengan yang ma'ruf ngambilnya itu boleh. Yang ma'ruf. Kebutuhan saya istilahnya operasional aja nggak masalah. Walahu bai'u malihi bi'aradin, di sebagian teks arad wa nasi'atan lil maslah. Boleh juga menjual hartanya itu, saya properti dijual dengan benda biasa. Nggak harus dengan duit, boleh juga. Bisa jual mobilnya dengan motor 2, boleh misalnya. Contoh misal ya, kalau mobil dengan motor 2 rugi, jangan deh, ganti contoh. Mobil 1 dengan motor 10 misal, mungkin nggak masalah. Misal ya, kayak gitu. Jadi dia nggak harus dengan uang, boleh juga. Nasi'atan boleh juga, secara nyicil juga boleh. Menjual, dia Roni punya mobil, dapat warisan bapaknya, dijual secara nyicil boleh juga, nggak masalah. Lil masalah, tapi ingat patokannya masalah. Kalau memang itu masih. Misalnya kalau dijual cash ini jadi dapat murah, kalau dijual nyicil malah jadi mahal. Bagus, nggak apa-apa, nyicil aja. Boleh. Ya bagus Mas. Sehat-sehat selalu di sana Mas. Ya. Wa idza ba'a, Mas Muhammad, saya manggil dulu Mas Muhammad. Wa idza ba'a nasi'atan, kalau dia menjual secara nyicil kredit, asyhada wartahana bihi, dan maka dia harus mempersaksikan mana saksinya. Cari saksi jual beli ini supaya amanah, wartahana binan, pakai jaminan. Apa jaminannya biar bisa dilunasin tepat waktu. Gitu. Wa yakhudhu lahu bisyuf'ati aw yatruk, dan ini sampai sini dulu. Ngerti sampai sini ya? Lanjut. Kemudian juga dia si orang ini kalau misalnya anak yatim ini punya tanah properti
ada kepemilikan bersama nih pembahasan syuf'ah yang ada di fikih dasar ya. Ustaz, maaf Ustaz. Apa? Udah 4:40 ya? Dikit Iya lagi. Ustaz. Nggak masalah dikit lagi. Soalnya Oh nanggung nih. Ustaz. Saya bingung bikin judulnya. Kalau ini kita skip lagi nih, bingung bikin judul. Nggak apa-apa. Kalau tafsir kan lebih mudah dicari judulnya. Soalnya Siap dikit Ustaz. lagi. Nggak masalah ya. Oke. Nah kan kita tahu ada syuf'ah ya, yaitu hak untuk membatalkan jual beli kalau kita memiliki kepemilikan bersama. Saya nggak mau jelasin panjang. Asumsi saya seharusnya udah mengerti tentang syuf'ah. Boleh dia mengambil syuf'ah untuk anak ini atau nggak ngambil syuf'ah kalau memang dipandang berdasarkan maslahat. Fi hasabil maslahah. Wa yaqudullahu bi syuf'ati aw yatruk fi hasabil maslahah. Wa yuzaki malau dizakatin hartanya. Wa infiqai bil ma'ruf dan memberikan makanan sehari-hari baju dengan cara ma'ruf. Jangan berlebihan. Jangan juga nggak sesuai standar si anak ini anak orang kaya hidup biasanya enak dibeliin baju-baju yang jelek itu makan makanan yang nggak cocok untuk orang seperti dia nggak juga ini yang normal. Fa'in da'a ba'da bulughihi 'alal abi wal jaddi bay'an bila maslahatin suddiqa bilim. Kalau seandainya anak ini udah balik terus nyalahin bapaknya. Bapak saya dulu menggunakan harta saya, menjual harta saya tanpa maslahat misalnya. Kakeknya yang lebih dipercaya bukan si anak. Suddiqo ya, ayah dan kakek dengan sumpah. Karena ayah dan kakek lebih ngerti maslahat untuk anak dan cucu dibandingkan siapa. Tapi kalau anak itu setelah balik dia memprotes kebijakan bapak non ayah, non ayah non kakek, budi tadi misalnya tetangga. Poin dahwal wasiyyi wal amin suddiqo huwa bih, maka dia lebih dipercaya si anak. Karena orang asing tidak seamanah orang yang merupakan ayah atau bapak. Wallahu a'lam. Ini kurang lebih pembahasan tentang masalah hajar atas sobi. Insyaallah akan berikutnya kita pindah ke pembahasan tentang sulah ya. Wallahu a'lam. Silakan Kang Zidan, kita break dulu. Baik Ustaz. Bisa break 1 menit. Terima kasih.